Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Mendengarkan presentasi beliau ini udah cukup rasanya. Jadi kalau bisa saya dengerin aja sih dari tadi biar dapat manfaat. Saya nggak mendengarkan dari Pak Syafi'i tadi, harusnya saya juga bisa menimba ilmu dari dua tokoh nasional di bidang ekonomi, termasuk praktisinya juga. Dan kita doakan mudah-mudahan kedua-duanya beliau ini tetap dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus berjuang menegakkan agama Allah lewat ekonomi ini. Jadi gubernur rencananya atau gimana? Langsung Menteri Keuangan aja ya. Baik. Yang saya lihat tugas saya di sini adalah bagaimana tugas saya kalau tidak salah ini memotivasi membangun para mujahid ekonomi, gitu ya. Kalau begitu saya banyak berbicara dari sisi ruh, ya, sisi rohiyah. Konteks dasarnya begini. Kalau ingin menjadi seorang mujahid ekonomi itu, yang saya sendiri sedang mencoba mempelajarinya. Jadi saya baru pulang dari Sumbawa. Ada rakyat miskin di daerah Moyo Hulu. Di Sumbawa itu ada satu suku yang asli, namanya keturunan Datuk. Dia cuma minta saya untuk datang ke sana menerima wakafnya 30 hektar. 30 hektar. Yang ada dalam benak saya datang ke sana, kenapa dia melakukan itu? Saya cek di lapangan memang begitu terbelakang dan miskin sekali. Tapi kenapa dia mewakafkan tanahnya seluas itu? Ada faktor ekonomi, ada faktor demografi juga. Nah, ini sekilas cerita, mudah-mudahan nanti bisa diambil hikmahnya. Nanti saya bocorkan sedikit rahasia, kemudian mendapatkan banyak wakaf di Indonesia ini, Pak. Jadi saya lagi kelabakan juga ini, 4 hektar di Purwakarta, 4 hektar di Sukabumi, ada tawaran 50 hektar lagi. Ya, saya baru pulang haji kemarin juga ketemu dengan pemilik Al-Jumai di pemegang royaltinya dan Toyota, GMC, termasuk Kola, dia pegang semua se-Saudi itu. Pada saat tujuan saya sedang tidak lagi cari uang gitu, ya cuma mengamalkan saya selama haji kemarin membaca sebanyak-banyaknya surah Al-Mulk. Saya niatkan ketika saya membaca surah Al-Mulk itu mudah-mudahan saya bisa menjadi perpanjangan idealisme dari Al-Quran dan As-Sunnah, khususnya di ekonomi ini, untuk membangkitkan kemiskinan, membangkitkan umat dari kemiskinan. Cuma itu saja sebetulnya. Dan setelah itu kata teman, coba kita makan bersama lagi tambahan ayat qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka wa tu'izzu wa tudhillu biyadikal khair. Ini saya bocorin dulu modal-modal pejuang gitu ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan setelahnya. Bonus karunia. Bukan suruh cari rezeki di situ. Kalaupun ada yang terjemahkan ke rezeki itu salah. Wa kulu min rizqillah. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Kamu punya backingan orang kaya, gitu kan? Misalnya Ahok, backingnya Ahok ini siapa sekarang? Ini yang punya. Nah itu. Rasanya kalau sudah di backing dengan orang itu, katakanlah Agung Sedayu 15 triliun belanja propertinya per tahun. Ngobrol sama Pak Aher, Jawa Barat yang paling besar APBD-nya aja kalah sama
dia. Satu properti. Tapi kalau kita punya akidah, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Semua backing ekonomi kamu, kata Allah, kalau aku pegang rezekinya mau ngapain? Balajju fi utuwin wa nufur. Itu di dalam surah Al-Mulk semua. Ya, saya doakan mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswi Tazkiyah ini betul-betul diberikan tampuk kekuasaan ekonomi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi prinsip dasarnya dulu ya. Nanti rezeki akan mendatangi kamu. Jadi kalian gak kayak ekonomi-ekonomi yang jumpalitan hidupnya capek tapi kemudian hampa juga. Hampa. Ada prinsip-prinsip dasar dulu ya yang kita lakukan. Yaitu ada lagi iPhone 6s. Saya langsung gesek di sini dan gak pakai kartu kredit, pakai ATM aja lah biar langsung bayar, takut utang. Ada yang bisa bantu saya? Pak dosen barangkali, mana ayat yang menganjurkan kita cari rezeki? Mana? Ya, ayat yang mana? Al-Qasas yang mana? Wala tansa nasibaka minad dunya, terlalu umum. Wala tansa nasibaka, jangan lupa kalau kamu juga punya bagian. Kalau kamu saya bawa ke ayat sini malah nggak terlalu berekonomi kamu lebih berpikir ke akhirat, malah nggak ke situ larinya. Ada lagi yang bisa bantu saya? Kalau yang di depan ini japri aja sama saya nanti. Baik. Jadi rezeki akan mendatangi kamu. Tinggal kamu sekarang bagaimana posisikan diri kamu sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Satu kata kuncinya di surah Al-Mulk ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi, kata-kata biyadihil mulk. Harus biyadih. Jadi kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kira-kira begitu. Di ayat ini dijelaskan sampai kekuasaan militer harus kita pegang. Harus kita pegang. Prinsip dosa itu dulu yang kita pegang. Ya, kita harus kendalikan ekonomi, kita harus kendalikan politik, kita harus kendalikan militer, harus. Nah, tinggal caranya. Apa harus jadi orang kaya juga, Ustaz? Silakan berjuang pada jalur masing-masing, bergerak pada bidang masing-masing. Saya punya teman sampai sekarang sampai lupa kawin, umur seumur saya. Umur saya beda 1 tahun sama Pak Syafi'i. Saya 48. Ya, Pak Ihsanuddin 57. Jadi senior. Baik. Sampai sekarang tidak menikah, tapi saya sangat respect sama dia. Waktu saya sedang di Arafah, dia kirim WhatsApp ke saya ketika hari Arafah. Dia tidak pernah haji. Tidak pernah haji, kemudian dia kirim WhatsApp bunyinya begini ke saya. Silakan Anda yang terjemahkan bahasanya. Apa maksudnya kira-kira, saya bacakan. Begini bahasanya. Kemarin dia mendapatkan anugerah sebagai salah satu pahlawan nasional, sebagai individu yang memperjuangkan masyarakat miskin. Dari 90% usahanya, 90% buat orang miskin. Dan sampai sekarang dia ngontrak hidupnya. Dan tenaga yang digunakan untuk memproduksi bisnis dia itu semua dari anak yatim dan orang-orang miskin yang dibina dari awal. Ketika di Arafah dia tulis begini. Hari ini puasa sunnah Arafah. Sebuah renungan menjangkau nilai berskala haji dan umroh terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Skala menimbang hikmah dalam muhasabah. Apa muhasabahnya? Seberapa yang telah kita perbuat untuk bekal akhirat dan dibanding dengan yang kita perbuat untuk dunia. Mengejawantahkan makna Arafah yang harus membumi dalam cakrawala Ibu Pertiwi. Jadi dia berusaha memaknai Arafah tetapi dalam konteks perjuangan untuk negeri ini. Saya persiapkan mental, fisik,
usia emas saya ini guna mengutip kesempatan eksklusif dan indah membahagiakan Indonesia. Walau dalam skala yang tidak seberapa, karena saya hanya prajurit kecil bangsa ini yang berkeinginan sederhana, yakni melepaskan Indonesia Ibu Pertiwiku dari jerat kemiskinan. Jauh hari saya persiapkan pemetaan untuk sebuah medan perjuangan menjelang musim haji tiba. Ketika para calon haji bersiap dengan segala keperluan untuk menuju Makkah Al-Mukarramah, saya pun demikian. Jadi ketika hari Tarwiyah tanggal 8 kan jemaah haji siap tuh menuju Arafah. Dia pun melakukan hal yang sama di Indonesia. Momen hebat yang saya tunggu sekian lama dan saya lakukan berulang-ulang bertahun-tahun. Jadi ini bukan pertama kali dia lakukan, ini berulang-ulang, bertahun-tahun. Saya pun terjun menjelajah area pemukiman miskin bumi Ibu Pertiwi dengan modal yang tidak kalah dengan menunaikan ibadah haji. Jadi uang yang dikeluarkan untuk perjuangan itu nggak kalah bekalnya seperti orang sedang pergi haji. Kalau orang pergi haji kan semua bekalnya mungkin dipakai sebagian buat biaya umroh, selebihnya lagi buat belanja. Mungkin bisa ribuan dolar belanjanya di sana. Dia nggak punya kesempatan belanja. Dengan modal yang tidak kalah dengan menunaikan ibadah haji, baik dari segi waktu yang bahkan lebih lama, pertaruhan harta benda dan status, pertaruhan nyawa, karena harus menghadapi medan yang asing seorang diri. Sudah tidak lagi terhitung berapa kilometer saya tempuh melebihi prosesi sa'i di tanah suci. Saya pun melakukan sa'i antar lembah dan tebing, menjangkau masyarakat miskin demi membahagiakan mereka memiliki sarana air bersih. Sebuah harapan kehidupan yang nyaris hilang. Kini tawaf mengelilingi pegunungan kecil yang kering, dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendetikkan bisikan suara, Makkah ada di hatiku. Sebuah bisikan kesejukan di tengah perjuangan memimpin secuil bangsa ini untuk menemukan oase air harapan yang mereka idamkan sepanjang hayat untuk mendampingi. Dari renungan Arafah ini, semoga menggugah hati kita semua untuk berjibaku membangkitkan Ibu Pertiwi dari keterpurukan, dari sebuah ketulusan hati yang sangat dalam. Dia sebut namanya. Ini prinsip dasarnya. Begitu kan kalau tidak salah Utsman bin Affan, sehingga punya bi'rur rumah. Ketika Rasulullah datang, kan orang-orang Makkah itu saat hijrah ke Madinah kesusahan air. Sementara selama di Mekah kan mereka biasa minum air Zam-Zam yang berkualitas. Sampai di Madinah ada sumur orang Yahudi. Disinilah kemudian peran ekonomi yang sesungguhnya. Rasulullah SAW sebagai pemimpin spiritual, juga sebagai seorang negarawan pada saat itu, gagal menghadapi Yahudi. Dibutuhkan pejuang ekonomi. Seperti siapa? Utsman. Pejuang ekonomi itu dengan keterampilannya, karena dia mendapatkan percikan asma Allah, mungkin Ar-Razzaq, Utsman itu. Jadi kalau ingin menjadi seorang pejuang ekonomi, memang kekuatan tauhid yang harus kita miliki diantaranya adalah selain keberpihakan kita kepada ekonomi yang berkeadilan, keberpihakan kita kepada orang-orang lemah dan orang-orang miskin, kesungguhan kita untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi kehidupan umat agar mereka bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah. Selanjutnya ya perbanyak menyebut nama Allah, ya Razzaq, ya Karim, ya Ghaniyun, ya Hamid. Ini tauhidnya dulu. Sebab kalau itu tidak dipegang, demi Allah saya punya tetangga kaya raya persis sebelah kanan rumah saya. Itu tanahnya di mana-mana, tuan tanah. Ketika meninggal dunia orang kaya ini, saya dengar ambulan menjelang maghrib, nyung 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 nyung. Ternyata si papi sudah nggak bisa ditangani lagi oleh dokter. Saat itu saya masih SD kelas 5 atau kelas 6. Menjelang matinya, si papi ini, saya tidak sebut namanya tapi panggilannya memang begitu,
menyebut nama ayah saya dan duit. Nasir duit, Nasir duit. Demi Allah itu yang terjadi. Saya bersama ayah saya itu bawa uang 1000-an rupiah, 100 lembar. Saya lihat betul ayah saya itu bawa uang itu. Kalau 1000 rupiah 100 lembar, tahun-tahun kira-kira ya 70-an lah nilainya, kira-kira berapa kalau sekarang? 15 kalinya. Ya anggaplah 100 juta dulu gitu, nggak usah 150 juta. Dia pegang, betul-betul ayah saya datang sampai ke dia pegang itu dalam keadaan pegang duit matinya. Kaidah yang harus Anda pegang, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Bagaimana cara hidupmu, begitu nanti cara mati. Bagaimana cara kamu mati, seperti itu pula nanti kamu dibangkitkan dari kuburmu. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, man mata sakranan, man asya sakranan mata sakranan. Barang siapa hidup dalam keadaan mabuk, termasuk mabuk duniawi karena sudah terserang penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut atas nama ekonomi, tapi sebetulnya ya orangnya lagi mabuk sebetulnya dengan kehidupan duniawinya semua. Mata sakranan, dia akan juga mati dalam keadaan mabuk. Dan ketika nyawanya dicabut oleh malaikat Israel, pun berhadapan dengan malaikat Israel dalam keadaan sakranan. Dan ketika dimasukkan ke dalam kubur, ini dalam hadis marfu, hadis riwayat Muslim, ketika di dalam kubur berhadapan dengan Munkar dan Nakir pun sakranan, dalam keadaan mabuk. Wa bu'itsa sakranan, nanti dibangkitkan dari kuburnya pun keluar dalam keadaan mabuk. Sampai liang terakhir di lembah Jahannam ada sebuah lembah bernama As-Sakran. Lembah itu bernama lembah mabuk. Na'udzubillah. Kalau ingin menjadi mujahid dan mujahid ekonomi sesungguhnya, mulai dari sekarang betul-betul totalitas hidupmu di dunia itu tuangkan all out, jangan separuh-separuh. Menjadi pejuang yang sesungguhnya, seperti para sahabat itu, seperti Utsman bin Affan misalnya contohnya. Nah, kalau prinsip-prinsip dasar ini sudah kita penuhi, saya kemarin ke lokasinya Syekh Ar-Rajhi. Ar-Rajhi itu sekarang punya masjid terbesar kedua setelah Mekah, itu di Jeddah. Itu properti di belakangnya, wah luar biasa, dan itu wakaf. Dan itu nggak pakai uang orang, betul-betul pakai CSR dia. Sungguh betul-betul hidup yang diberkahi. Wah rupanya udah lewat banyak ini waktu. Oke, saya ingin tutup. Kalau ingin menjadi mujahid ekonomi, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak menyebut namanya, membaca ayat-ayat yang terkait dengan ekonomi sesuai dengan yang kalian resapi saja. Tadi beliau membaca ayat di awal-awal surat Al-Baqarah, ternyata ketika dikembangkan ya ternyata bisa bernilai ekonomi juga, walaupun itu yang sifatnya fundamental psikologisnya saja dulu, karena itu memang modal dasarnya memang dari situ. Nanti setelah itu dengan sendirinya rezeki itu akan datang kepada kita, mungkin dengan diskusi dan tanya jawab akan lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.